Hormat kami, tim D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Perkenalkanlah, kami dari tim D pada pagi hari ini akan menampilkan persidangan perkara tindak pidana pencurian atas nama terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni dalam jangka waktu lebih kurang 83 menit. Sebelum kami melanjutkan persidangan pada pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Jody Alfair sebagai panitera. Saya Munawara sebagai hakim anggota 1. Saya Sabrina Ramis sebagai hakim ketua. Saya Rizna sebagai hakim anggota 2. Saya Ajidah Pipa sebagai penasihat hukum. Saya Amanda Salsabila sebagai penasihat hukum. Saya Dea Nabila sebagai penuntut umum. Saya Rahmat Maulana sebagai penuntut umum. Saya Nabila Marpa sebagai penuntut pengadilan. Saya Siti Aisyah Tia sebagai saksi. Saya Nurwanida sebagai saksi. Saya Nurhalim Safiya Yanti sebagai saksi. Saya Muhammad Rizya sebagai terdakwa. Sidang sekalian, izinkan saya menyampaikan posisi pada pagi hari ini. Kota Banjarmasin merupakan pusat perekonomian terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu pengusaha yang sukses dan berhasil dalam menjalankan usahanya ialah Sultan Raya. Ia memiliki banyak sekali aset dan fasilitas mewah yang ada di rumahnya. Karena ia sering melakukan perjalanan atau pekerjaan keluar daerah sehingga ia tidak bisa melakukan pekerjaan rumahnya seorang diri saja, sehingga ia mempekerjakan seorang asisten rumah tangga bernama Inam untuk membantunya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Pada Sabtu tanggal 24 Agustus sekitar pukul 13.30 WITA, Joni yang merupakan satpam kompleks melakukan pengamatan di depan rumah Sultan Raya yang beralamat di Kompleks Merah Menyala, Jalan Cemara nomor 56, RT 003, Kelurahan Sungai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Setelah melakukan pengamatan, Joni menemui temannya yang bernama Irwan atau suami Inem. Dalam pertemuan mereka tersebut, Joni menyampaikan hasil pengamatannya dan mereka bersepakat untuk melakukan aksinya 3 minggu yang akan datang. Namun 3 hari setelah pertemuan mereka tersebut, Inem yang merupakan istri dari Irwan memberitahukan suaminya bahwa majikannya yaitu Sultan Raya akan melaksanakan pekerjaan keluar daerah 2 hari yang akan datang. Mengetahui informasi yang diberikan oleh istrinya tersebut, Irwan langsung menghubungi Joni dan menyampaikan bahwa aksi mereka akan dilaksanakan dalam 2 hari yang akan datang. Karena tidak memiliki persiapan yang cukup matang, akhirnya Joni mengajak ketiga temannya, yaitu Jongos, Rambo, dan Sumo untuk bersama-sama dalam melancarkan aksinya pada pukul 22.30 WITA. Memasuki waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 22.30 WITA, mereka pun langsung melancarkan aksinya, di mana Rambo yang bertugas untuk menjaga di depan rumah Sultan Raya, sedangkan Jongos, Joni, dan Sumo masuk ke dalam rumah Sultan Raya dengan mendapat kode dari Inem. Sesampainya dalam rumah, mereka pun melancarkan aksinya, di mana Jongos yang bertugas untuk mengambil barang-barang elektronik milik Sultan Raya, sedangkan Joni dan Sumo masuk ke dalam kamar Sultan Raya untuk membobol berangkas milik Sultan Raya dan mengambil uang dan perhiasan miliknya. Beberapa saat kemudian Sultan Raya pulang ke rumahnya karena kliennya tidak bisa menghadiri pertemuan pada saat itu. Rambo yang panik melihat kedatangan Sultan Raya langsung pergi dan meninggalkan ketiga temannya yang masih berada dalam rumah Sultan Raya. Sesampainya di depan rumah, Sultan Raya pun mulai curiga karena melihat pintu pagar rumahnya yang terbuka dengan begitu saja. Ia pun mulai masuk ke dalam rumahnya sambil menoleh ke kanan ke kiri. Betapa terkejutnya ia melihat seisi rumahnya yang berhamburan dan beberapa barang elektronik yang sudah tidak berada di tempatnya lagi. Ia pun langsung memastikan berangkasnya dan benar saja ia mendapati Joni dan Sumo yang tengah mengambil uang dan perhiasan di dalam berangkas miliknya.
Tidak tinggal diam, Sultan Raya pun langsung memukul dan menendang Joni yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh. Membalas tendangan dari Sultan Raya, Joni pun langsung mengambil meja dan melemparkan ke arah Sultan Raya. Tetapi Sultan Raya berhasil menghindari meja tersebut. Membalas lemparan meja dari Joni, Sultan Raya kembali memukul Joni yang mengakibatkan Joni terjatuh. Tidak terima temannya yang terjatuh begitu saja, Sumo langsung mengambil sebilah pisau dan menusukkan ke arah perut Sultan Raya sebanyak 3 kali, yang mengakibatkan Sultan Raya tewas dengan berlumuran darah pada saat itu. Melihat Sultan Raya yang tewas dengan berlumuran darah, Inem, Joni, Jomos, dan Sumo pun langsung pergi dan meninggalkan Sultan Raya yang sudah tidak bernyawa lagi. Keesokan harinya, warga yang melintasi rumah Sultan Raya mulai curiga karena pintu rumah pagar Sultan Raya yang terbuka dengan begitu saja, yang tidak seperti biasanya. Warga pun masuk dan benar saja ia mendapati Sultan Raya yang sudah tidak bernyawa lagi dengan penuh lumuran darah di sekujur tubuhnya. Warga pun langsung menelpon pihak yang berwajib dan langsung melaksanakan penyidikan. Bagaimanakah kelanjutan dari sidang kali ini? Apakah sidang ini akan berlangsung dengan panas? Siapakah yang akan memenangkan sidang kali ini? Mari kita saksikan bersama. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian, sebelum kita memasuki persidangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persidangan. Yang pertama, karena dibatasi oleh waktu, maka persidangan akan dipercepat, sehingga banyak didengar kata sekian, 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 dan seterusnya, atau dianggap telah dibacakan. Yang kedua, ada perbedaan antara di dalam berkas dan yang ada di dalam persidangan, maka yang akan digunakan adalah yang di dalam persidangan. Yang ketiga, setiap pergantian persidangan akan ditunjukkan dengan menundukkan kepala. Yang keempat, ruang persidangan dianggap telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 230 ayat 3 KUHP. Semoga sidang kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Diberitahukan kepada para penghuni sidang, baik yang berada di dalam ruang persidangan maupun yang berada di luar persidangan, agar membantu kelancaran jalannya persidangan dengan cara menghormati tata tertib persidangan sebagai berikut. 1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa, kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang melakukan anak-anak, dan sidang perceraian tertutup untuk umum. 2. Pasal 217 ayat 2 KUHP, segala sesuatu yang diperintahkan oleh pihak ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 3. Pasal 218 ayat 1 KUHP, dalam ruang sidang siapapun wajib menyimpan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan. 5. Pasal 233 ayat 1 KUHP, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 6. Pasal 232 ayat 2 KUHP, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas panitera meniti mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang berdiri untuk menghormat. 7. Pasal 222 ayat 3 KUHP, selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. 8. Selama sidang berlangsung, penghuni sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 9. Pemilihan foto, rekaman suara, rekaman TV harus minta izin kepada hakim ketua sidang. 10. Penghuni sidang dilarang makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 11. Siapapun dilarang mengaktifkan handphone atau mobile phone di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 12. Pasal 218 ayat 2 KUHP, siapapun yang bersidang pengadilan bersikap laksana atau pengadilan dan tidak menaati tata tertib ruang setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 13. Pasal 153 ayat 5 KUHP, dilarang bagi anak umur di bawah 17 tahun hadir di ruang sidang kecuali hakim ketua menghendaki anak tersebut hadir di persidangan. 14. Pasal 218 ayat 3 KUHP, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 15. Pasal 219 ayat 1 KUHP, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat memperlihatkan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menempatkan di tempat khusus disediakan untuk itu. 16. Tugas keamanan dapat melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa benda-benda berbahaya tersebut di atas. 17. Dilarang memakai sendal. Demikian agar diperhatikan
dan penasihat hukum para memasuki ruang persidangan. Pada hari ini, Jumat tanggal 30 November 2019, sidang perkara pidana nomor register perkara 530/PB/2019/PN/BJM dengan terdakwa Peter Joni Aliati alias Joni siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Penuntut umum dan penasihat umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Pada hari ini, Jumat tanggal 30 November 2019, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa nomor register perkara 530/PB/2019/PN/BJM dengan terdakwa Peter Joni Aliati saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, kepada petugas pengadilan, tolong hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terdakwa sehat ya? Sehat Yang Mulia. Terdakwa apakah ini penasihat hukum terdakwa? Benar Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah benar ini klien Anda? Ya. Silakan tunjukkan surat tugas Anda. Penuntut umum dipersilakan untuk melihat ya. Sesuai dengan agenda hari ini, kita akan melakukan pembacaan dakwaan. Terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Silakan penuntut umum bacakan. Jaksa Negeri Banjarmasin untuk keadilan. Majelis Hakim Yang Mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sedang yang kami muliakan surat dakwaan nomor register perkara PN 143/Banjarmasin/2019. Identitas terdakwa nama lengkap Peter Joni Aliati di bidang Hadir, tempat lahir Banjarmasin, umur 40 tahun, tanggal 26 Juni 1979. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal dan kapal dengan Jauh Indra 002, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Agama Islam, pekerjaan sapam, pendidikan SMA. Penahanan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara
atas nama terdakwa Peter Joni Ariandi alias Joni. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia ini. Majelis hakim yang kami muliakan, pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang selanjutnya dengan telah dibacakan. Bahwa pada kesempatan ini agar kiranya majelis hakim dapat menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh penuntut umum. Apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini sudah tepat dan benar, serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, atau rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu imajiner yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu konstruksi hukum yang dapat menyudutkan terdakwa pada posisi lemah secara yuridis. Satu, surat dakwaan sudah jelas bahwa dakwaan yang dibacakan penuntut umum yang mendakwa terdakwa Peter Joni Ariandi alias Joni bin Abdul Qadir dengan pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP kurang tepat. Dalam pasal-pasal tersebut adalah delik pencurian yang merupakan perbuatan kejahatan dengan memotong, merusak, memanjat atau dengan memakai alat bukti palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sedangkan terdakwa Peter Joni Ariandi alias Joni bin Abdul Qadir memasuki rumah atau TKP tersebut dan bantuan inap selama penghuni di dalam rumah tersebut. Dalam pasal 65 KUHP berisi pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan juga tidak tepat untuk terdakwa. Dikarenakan terdakwa tidak mengambil barang apapun dari rumah korban, yang artinya terdakwa tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga terdakwa Peter Joni Ariandi alias Joni bin Abdul Qadir seharusnya dikenakan pasal 392 KUHP junto pasal 53 KUHP tentang pencurian biasa dan percobaan. Dengan demikian, akibat ketidakcermatan penuntut umum, maka surat dakwaan tersebut jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Maka dari itu, sesuai dengan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut harus batal demi hukum. Dua, hak terdakwa sebagai tersangka pidana pencurian tidak terpenuhi sepenuhnya. KUHP telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka yang dapat melindungi dirinya dari berbagai kemungkinan pelanggaran terhadap HAM. Artinya, berdasarkan berlakunya asal tersebut, maka sudah seharusnya terdakwa juga mendapatkan perlindungannya terhadap HAM. Maka sehubungan dengan itu, berikut uraian-uraian hak tersangka yang diatur dalam KUHP, yakni hak untuk melakukan pembelaan dan mendapatkan akses kepada bantuan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 57 ayat 1 KUHP yang selanjutnya juga telah dibacakan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada kenyataannya terdakwa tidak langsung mendapatkan akses kepada penasihat hukumnya atau akses ini diberikan terlambat. Maka terlihat jelas bahwa yang bertugas dalam proses peradilan perkara ini yang mana seharusnya hak terdakwa tetap dapat dipenuhi sekalipun dia bukan terdakwa dengan strata ekonomi menengah ke atas. Karena seharusnya semua orang sama di mata hukum. Juga dengan pasal 60 KUHP yang selanjutnya juga telah dibacakan, dalam realisasiannya pasal ini terbukti tidak dilaksanakan. Terdakwa tidak mendapat hak dan akses yang dapat ditemui oleh keluarga dan kerabatnya yang dalam hal ini hanya berniat untuk menjenguk dan memastikan kondisi terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada yang mulia majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan melakukan eksepsi kami untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan. 3. Memberikan terdakwa akses terhadap pangkatnya sebagai tahanan. 4. Membebankan seluruh biaya kepada negara. 5. Memberi putusan yang seadil-adilnya. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian eksepsi ini kami bacakan yang diserahkan kepada majelis hakim pada 4 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Banjarmasin 4 Desember 2019. Selamat kami tim penasihat hukum Ajda Bipa SH, Amanda Salsabila SH. Tanda tangan. Silakan. Penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Apakah kalian akan mengajukan tanggapan? Iya yang mulia, namun kami minta waktu 7 hari untuk membuat tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 14 Desember 2019 yang mulia. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan tanggapan eksepsinya, maka sidang kita tunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2019. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Desember 2019, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan pemeriksaan acara biasa memeriksa perkara nomor 30 dari PT dari 2019 dari PTJM dengan terdakwa Peter Joni Ariandi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah siap? Siap yang mulia. Terdakwa dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Terdakwa siap ya? Siap yang mulia. Sesuai dengan agenda yang ada, hari ini adalah sidang pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk kalian tanggapan atas eksepsi nomor register perkara
530 garing B garing 2019 garing BJM atas nama terdakwa Peter Joni Aryadi. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan para hadirin sidang yang tak menggunakan. Setelah kami pelajari dengan seksama, uraian penasihat hukum dalam eksepsinya dapat diterangkan bahwa keberatan penasihat hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa tidak dapat dikenai pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP dikarenakan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana pencurian biasa. Bahwa kami penuntut umum tetap pada dakwaannya berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi ahli juga petugas kepolisian pendapat pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP sudah tepat, sebab apa yang telah diperbuat oleh terdakwa tergolong pencurian berkualifikasi yang telah memenuhi unsur poin pada pasal 363 ayat 2 KUHP yang sebagaimana sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan dalam dakwaan. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian kami di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. Selanjutnya yang telah dibacakan. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya, surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi dari penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan kami atas eksepsi dari penasihat hukum Banjarmasin 11 Desember 2019. Penuntut umum Arya dan Nabila Aisyah dan Rahmat Maulana Aisyah ditandatangani. Izin menyerahkan salinannya, Bu ya. Silakan. Penasihat hukum apakah sudah paham dengan tanggapan eksepsi dari penuntut umum? Iya ya, Bu ya. Baiklah. Baiklah, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk membuat putusan selah selama 7 hari. Panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 21 Desember 2019 ya. Baiklah. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan selah. Sidang akan dilanjutkan pada 21 Desember 2019. Demikian sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 21 Desember 2019, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa. Nomor perkara nomor 30 ganti P ganti 2019 ganti PNBJM dan terdakwa Peter Joni Aryadi saya nyatakan kepada terbuka umum. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Terdakwa sehat ya? Siap yang mulia. Terdakwa sudah siap ya? Siap yang mulia. Sesuai dengan agenda hari ini adalah pembacaan putusan selah kepada para pihak. Dengarkan dengan baik, saya akan membaca putusannya. Putusan selah nomor register perkara 530 garis P garis 2019 garis PNBJM demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Peter Joni Aryadi alias Joni bin Abdul Qadir, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal lahir 40 tahun 26 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, warga negara di Indonesia, tempat tinggal Jalan Kelapa Gading, Gang Hijau Bermuda, RT 002 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Agama Islam, pekerjaan satpam pendidikan SMA. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2019. Diperbanyak oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 18 November 2019. Ditahan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019. Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum, setelah mendapat pembacaan nota keberatan atau eksepsi, setelah mendengar pula tanggapan atau pendapat dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tertanggal 4 Desember 2019. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa penuntut umum telah keliru dan nyatanya atau telah salah dalam menerapkan hukum atau pasal di dalam surat dakwaannya. Untuk itu, penasihat hukum terdakwa memohon supaya Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan bahwa peradilan atas nama perkara terdakwa tidak dapat dilanjutkan dan mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah pula mengajukan pendapat atau tanggapan yang dibacakan pada persidangan pada hari Jumat 14 Desember 2019 untuk lebih jelasnya dan menuntut uraian keputusan ini yang pada pokoknya berkesimpulan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menolak keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dengan memberikan putusan selah sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum tertanggal 4 Desember 2019. 2. Tetap menerima surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara terdakwa atas nama Peter Joni Aryadi alias Joni bin Abdul Qadir. 3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum
terdakwa pada pokoknya adalah mengenai penuntut umum yang salah dalam menerapkan hukum dan surat dakwaannya. Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa Peter John Haryadi alias Doni beserta rekannya memasuki rumah atau TKP tersebut dengan bantuan inap seorang penghuni dan rumah tertutup. Sehingga terdakwa Peter John Haryadi alias Doni menaklukkan diri saat dikenakan pasal 362 KUHP saja. Bahwa setelah mempelajari dan perhatikan pandangan atau pendapat penuntut umum, maka terhadap keberatan atau eksepsi penasehat hukum terdakwa Peter John Haryadi alias Doni majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasehat hukum terdakwa pada pokoknya adalah telah memasuki ranah materi atau pokok perkara yaitu pembela perbuatan terdakwa dan najis pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, hal-hal yang dapat diajukan dalam eksepsi atau keberatan adalah a. Masalah potensi atau kewenangan mengadili yaitu bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atas surat dakwaan dan merupakan pengadilan yang salah. B. Dakwaan tidak dapat diterima disebabkan karena belumnya hak untuk melakukan penuntutan karena najis ini dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP, meninggalnya terdakwa kesalahan menurut terdakwa dan keadaan luarsa sebagaimana yang antara lain diatur dalam pasal 78 KUHP. C. Bahwa dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP atau melanggar pasal 144 ayat 2 dan 3 KUHP serta dakwaan kabur atau tidak jelas. Mengingat selain pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seperti diuraikan di atas juga peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa Peter John Haryadi alias Doni tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 7 Desember 2019 nomor register perkara PDN strip 143/MS-11/2019 adalah memenuhi syarat undang-undang karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini. 3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Peter John Haryadi alias Doni dilanjutkan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Banjarmasin pada hari Jumat 21 Desember 2019 oleh Sabrina Rahmi SHMH sebagai hakim ketua, Munawara SHMH sebagai hakim anggota 1, Risna SHMH sebagai hakim anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 21 Desember 2019 oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dodi Alfayar SHMH sebagai panitera serta dihadiri oleh tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Banjarmasin 18 Desember 2019 ditandatangani. Kepada terdakwa, apakah mengerti dengan putusan setelah ini? Mengerti yang mulia. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap untuk menghadirkan para saksi? Belum yang mulia, saya meminta waktu 7 hari untuk menghadirkan para saksi yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 28 Desember 2019 ya, Mbak. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan pembuktiannya, maka sidang tertunda dan akan dilanjutkan pada 28 Desember 2019 dengan agenda sidang pembuktian penuntut umum. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 28 Desember 2019, Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa. Nomor register perkara nomor 30/B/2019/PNBJM dengan terdakwa Peter John Haryadi alias Doni Abdul Qadir saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping penasihat hukumnya ya. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda yang ada adalah penghadiran saksi di dalam ruang sidang. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksinya? Siap yang mulia dengan 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Baik, silakan hadirkan. Baik, kepada petugas pengadilan harap hadirkan saksi di ruang persidangan. Bertahan sebentar. Silakan tunjukkan kartu identitasnya. Kembali, bertahan sebentar. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaannya, sehat ya? Sehat. Saya akan memastikan identitasnya dengan keadaan baik. Saudari Clarissa Indriani alias Sumo Didi Hartono, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Februari 1983, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Perdagangan Komplek Ampera Permai, nomor 103 Banjarmasin, beragama Islam, bekerja sebagai guru. Benar? Iya, betul. Sebelumnya, apakah Anda mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Tidak. Baik. Apakah Anda bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Silakan kepada tim anggota dan petugas pengadilan. Baik, kepada saksi bisa ikut katakan saya ya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan
tidak lain dari yang sebenarnya. Jangan duduk. Perlu saya ingatkan, Anda harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan alami ya. Karena apabila Anda melanggar hal tersebut, Anda dapat dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa Anda mau diajak mencuri oleh terdakwa? Ya, karena saya temannya Joni lah, dan saya juga bagian dari hasil curian. Tolong duduknya lebih baik ya. Ya. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Dan saya Baiklah, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari Sumo, apakah kejadian ini merupakan tindak pidana pertama yang terdakwa dan Anda lakukan bersama, atau pernahkah sebelumnya terdakwa mengajak Anda untuk ikut melakukan tindak pidana pada masa lampau? iya betul, ini pertama kali saya ikut mencuri. Sebelumnya sih memang ada saya diajak mencuri, tapi saya tolak. Tapi tidak tahu deh, Joni jadi mencuri apa tidak. Yang kemarin sih karena lebih dari 2 orang, dan saya tidak enak lagi untuk menolak. Baik, selanjutnya, apakah benar terdakwa merupakan otak dari tindak pidana pencurian ini? Iya betul. Menurut Anda, kira-kira apa motif terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut? Yang saya tahu sih karena si Joni iri terhadap si korban dan masalah ekonominya aja. Karena si Joni merasa susah untuk mendapatkan uang, tidak seperti si korban. Baik, terima kasih. Baik yang mulia, berdasarkan apa yang sudah saksi semua sampaikan, maka kami yakin bahwa pencurian ini merupakan ide dan juga arahan dari terdakwa. Saksi kami hanyalah orang yang terlibat aksi tersebut karena dimintai oleh terdakwa untuk memudahkan aksinya tersebut. Terdakwa diketahui iri dengan korban karena memiliki kehidupan berbanding terbalik dengan dirinya yang mulia. Ini membuktikan bahwa dalam diri terdakwa memiliki niat dan juga pikiran jahat akan orang lain. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, terima kasih. Saudari saksi, bagaimana Anda bisa mengenal dengan terdakwa? Nah, Joni. Bah, dia mah teman tawuran saya. Baik, dari keterangan Anda tadi Anda menyebutkan bahwa terdakwa merupakan otak dari tindak pidana pencurian ini. Berarti ada ajakan yang persuasif di terdakwa. Lantas apa alasan Anda memiliki ajakan tersebut? Berapa banyakkah bagian yang terdakwa jadikan untuk Anda? Apakah seimbang? Ya seimbang. Kan ini mengajak saya dan teman lainnya karena kami bakal dapat bagian dan masing-masing curian dan pembagian tugas. Baik, selanjutnya pada saat kalian melaksanakan aksi tersebut, apakah kalian ada menggunakan cara memanjat, menggunakan alat kunci, atau merusak properti di dalam rumah korban? Kalau merusak sih tidak ada. Kalau kan sudah dibukain sama si Inang. Baik. Yang mulia, berdasarkan keterangan saksi bahwa benar terdakwa memang otak dari tindak pidana pencurian ini. Dengan terdakwa juga menjanjikan imbalan pembagian hasil yang sama, yang mana hasil tersebut tidak menjanjikan dan bisa saja saksi ini menolak ajakan tersebut. Terdakwa tidak memaksa atau mengancam saksi juga, ditambah dengan pernyataan bahwa pencurian yang mereka lakukan juga tidak dengan memanjat. Keberatan yang mulia. Tahan, silakan penasihat hukum lanjutkan. Berarti dakwaan dari penuntut umum juga keliru. Sekian, terima kasih. Baik. Keberatan yang mulia. Baik, saudari semua, bukankah untuk sampai pada barang yang diambil, kalian melakukan pembobolan secara paksa terhadap pintu kamar korban dan juga berangkas milik korban? Saudari Iya, semua? betul. Baik, Panitera bisa tolong tampilkan PPT barang bukti dari penuntut umum pada slide kelima. Baik semuanya, dapat kita lihat pada gambar 1, terdakwa dan rekannya melakukan pembobolan secara paksa pada pintu kamar korban. Baik yang mulia, berdasarkan barang bukti tersebut, maka isi delik yang ada dalam dakwaan penuntut umum yakni untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak terpenuhi. Sekian, terima kasih yang mulia. Kepada terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi atau tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena pemeriksaan saksi telah selesai, saksi dipersilakan untuk kembali dan mengambil kartu identitasnya ya. Selanjutnya, penuntut umum apakah sudah siap untuk menghadirkan ahli? Siap yang mulia. Silakan hadirkan. Baik, para petugas pengadilan bahwa hadirkan ahli itu ke ruang persidangan. Perlihatkan kartu identitasnya. Baik, bertahan sebentar. Selamat pagi. Ya, Sehat ya? sehat yang mulia. Ahli, dengarkan saya ingin memastikan identitas Anda. Dengarkan yang baik. Saudari Dr. Tri Sekar Wulandari SHMH, lahir di Bogor, tanggal 3 Januari 1970,
Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragama Islam, bekerja sebagai pakar hukum pidana dan HAM. Apa benar? Benar yang mulia. Baik. Apakah Anda mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk diambil sumpah? Tentu saja bersedia. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 1 dan petugas. Baik, kepada ahli bisa ikut dalam saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan. Bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Silakan duduk. Terima kasih. Perlu saya ingatkan, Anda harus memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan Anda ya. Baiklah, sebelumnya apakah Anda telah menganalisis kasus ini? Benar yang mulia. Silakan paparkan analisis Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Penyertaan dan ini terjadi apabila suatu tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tertentu. Ini diatur dalam pasal 55 KUHP tentang pembunuhan utama dan pasal 56 KUHP tentang pengganti. Beralih pada kasus hari ini mengenai pasal yang dilakukan terhadap terdakwa yaitu pasal 363 KUHP junto pasal 55 KUHP telah tepat. Pertama, pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi ini sudah terpenuhi semua unsur-unsurnya. Satu, barang siapa lihat dari subjek hukumnya yaitu diri sendiri di mana ia melakukan pencurian dengan keadaan sehat. Dua, mengambil barang sesuatu dengan sengaja atau maksud untuk menguasainya. Joni bersama rekan-rekannya mengambil harta milik korban yang mengakibatkan korban memiliki hingga lebih dari 200 juta rupiah. Tiga, dengan maksud untuk dimiliki, Joni bersama rekan-rekannya mengambil dan membawa kabur harta korban dengan tujuan memilikinya. Empat, melawan hukum. Ini unsur objektif di mana Joni bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pencurian yang kita ketahui bahwa pencurian ini dilarang dalam undang-undang hukum pidana. Lima, dilakukan di waktu malam dari sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Joni melakukan pencurian pada malam hari, tepatnya pukul 22.30 enam, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Joni bersama rekannya membobol secara paksa pintu kamar dan merampas milik korban. Selanjutnya, mengenai pasal 55 KUHP tentang tindak pidana penyertaan, ini juga telah terpenuhi semua unsur-unsurnya. Satu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Joni melakukan pencurian dengan mengajak rekan-rekan yang lain. Dua, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu. Joni sebagai dalang, kemudian dia juga turut serta. Kemudian dia mengajak rekan-rekan yang lain untuk melakukan pencurian bersamanya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, maka pasal 363 KUHP junto pasal 55 KUHP ini telah tepat dan sesuai dengan hukum. Itu saja yang mulia. Baik, terima kasih pemaparannya. Kepada Hakim Anggota, apakah ada pertanyaan? Baiklah, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan kepada ahli? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kepada Dr. Tri Sumarwandari, sebagai seorang ahli atau dari pengalaman Anda, apakah dalam tindakan pencurian seperti ini yang mana dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat dilakukan oleh orang yang awam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari beberapa kasus yang sudah saya amati, pelaku pencurian itu biasanya memulai aksi pencurian di ranah keluarganya sendiri, seperti mencuri uang orang tuanya atau mencuri barang-barang milik saudaranya. Kemudian beralih pada pencurian di ranah masyarakat. Dari situlah seorang pelaku biasanya bisa memulai pencurian berencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Joni tidak dapat digunakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang awam. Baik yang mulia, sesuai dengan keterangan ahli yang kami hadirkan bahwa pasal yang didakwakan oleh kami pada terdakwa sudah benar dan terdapat pula kesesuaian antara ketentuan isi delik dalam pasal yang dibuatnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, kami sangat setuju dan juga yakin bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tidaklah dapat dilakukan oleh orang yang awam. Karena hal ini dilakukannya dengan sangat terencana dan juga matang. Kami yakin bahwa ada hal-hal yang disembunyikan oleh terdakwa. Bisa saja pencurian ini bukan merupakan tindak pidana pertama yang dilakukannya. Sekian, terima kasih yang mulia. Kepada penasihat umum, apakah ada pertanyaan kepada ahli? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudari ahli, bukankah sekarang banyak sekali perencanaan pencurian tersebut yang berada di internet? Bisa saja orang awam menyulut dari situ. Jadi belum tentu terdakwa sudah terbiasa melakukan pencurian. Bisa saja dia memang orang awam
pembuktian dari penasihat hukum. Penasihat hukum apakah sudah siap untuk menghadirkan para saksi? Iya yang mulia. Belum yang mulia. Yang mulia, kami mau menampilkan barang bukti yang mulia sebelum itu. Baik, silakan. Baik yang Surat mulia. saksi dulu ya. Benar, penasihat hukum itu silakan. Izin menampilkan barang bukti yang mulia. Silakan. Kepada panitera telah menampilkan barang bukti yang untuk umum. Surat keterangan barang bukti dalam perkara pidana nomor register perkara 430 dari Kidaya 2019 dari PNPJM atas nama terdakwa Mr. Joni Aryadi. Selanjutnya dalam telah dibacakan barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa satu buah alat pemukul berupa linggis, satu buah senjata tajam berupa pisau, satu buah rekaman CCTV. Gambar 1.1 terdakwa dan rekannya melakukan pembobolan secara paksa pada pintu kamar korban. Gambar 1.2 terlihat terdakwa memegang dan juga memindahkan barang curian. Satu buah laptop Apple MacBook warna silver. Selanjutnya, satu buah TV LG warna hitam. Satu buah jam tangan Rolex. 25 gram logam mulia. Sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah. Demikian yang mulia. Baik. Penasihat hukum apakah sudah siap untuk pembuktian dan menghadirkan saksi? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari kebanyakan saksi. Baiklah. Panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 4 Januari 2020 yang mulia. Baiklah, karena penasihat hukum belum siap dalam pembuktiannya, maka sidang kita tunda dan akan dilanjutkan kembali pada 4 Januari 2020 dengan agenda sidang pembuktian penasihat hukum. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Januari 2020, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan pemeriksaan acara biasa. Nomor register perkara 430/2019/PNPJM dan terdakwa Mr. Joni Aryadi dinyatakan dibuka dan terkurung turun. Kepada penasihat hukum dan penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, terdakwa apakah sudah siap? Siap yang mulia. Sesuai dengan agenda yang ada, hari ini adalah penghadiran para saksi ke dalam ruang sidang. Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia dengan satu orang saksi dan satu orang ahli. Silakan hadirkan. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Tolong masuk ruang sidang. Saksi, apakah dalam keadaan kurang sehat ya? Iya yang mulia. Kakinya kenapa? Kecelakaan. Silakan duduk. Ya. Petugas pengadilan, silakan ambil kartu identitas saksi. Dengarkan dengan baik ya, saya ingin memastikan identitasnya. Saudari Melia Yonawati, lahir di Kebumen 15 April tahun 1980, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Kelapa Gading, Gang Jombor Muda, RT 02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apakah Anda punya hubungan darah dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Apakah Anda bersedia untuk yang disumpah? Bersedia yang mulia. Bertahan di situ ya. Kepada hakim anggota dan petugas pengadilan, silakan ambil sumpah dari saksi. Baik, kepada saksi bisa dipersilakan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain yang sebenarnya. Bisa melanjutkan pemeriksaan kan? Bisa yang mulia. Baik. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda. Seberapa dekat jarak rumah Anda dengan terdakwa? Karena katanya Anda tetangganya ya. Rumah saya dengan rumah terdakwa jarak sekitar 5 meter, bisa dibilang berseberangan yang mulia. Baik. Kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada lagi ketua. Silakan. Tadi masih berapa berarti ya? Bisa Anda jelaskan bagaimana keseharian dari si terdakwa? Saya ingat terdakwa sering berangkat
selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, bagaimana kepribadian terdakwa menurut Anda? Selama saya mengenal terdakwa, orangnya baik dan bertanggung jawab dengan keluarga. Terdakwa juga sering membantu sesama tetangga, bersosialisasi dan ikut bergotong royong. Baik, selanjutnya, pada saat dalam perjanjian, apakah Anda bertemu dengan terdakwa? Jika ada, apakah Anda melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa? Tolong ceritakan secara detail. Iya, saat malam itu saya melihat terdakwa tetap kemana bersama teman-temannya. Nah, pas itu saya kelupaan memasukkan motor ke dalam rumah. Dibilang aneh sih, saya kurang tahu. Saya melihat terdakwa berjalan sambil memegang tangannya seperti kesakitan. Sepengelihat saya, dia tidak membawa barang atau apapun, hanya dengan tangan kosong. Baik, terima kasih. Izin mendapatkan barang bukti yang mulia. Silakan. Panitera tolong tampilkan bukti CCTV selanjutnya. Baik, bisa kita lihat di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa sedang berjalan menuju rumahnya dengan keadaan pegang tangan dan sangat jelas terlihat bahwa terdakwa tidak membawa barang apapun. Baik, terima kasih. Baik, yang mulia, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa merupakan orang yang berkepribadian baik, juga sering bersosialisasi yang mana menguatkan pembelaan kami bahwa terdakwa bukan merupakan kriminal yang handal, tetapi dia hanyalah orang biasa yang terpaksa menyusui karena alasan ekonomi saja. Dari keterangan saksi juga kita sama-sama mengetahui bahwa terdakwa tidak mengambil barang apapun dari rumah korban yang kita kuatkan juga dengan CCTV tadi, yang berarti terdakwa tidak memenuhi unsur dari pencurian. Sekian, terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi Mega Yonawati, Anda dan saudara terdakwa merupakan tetangga dekat. Sejak kapan Anda mulai kenal dengan terdakwa? Dan selama itu, apakah terdakwa pernah menunjukkan gelagatnya yang tidak baik kepada Anda? Sejak rumah tangga itu tahun 2013, Joni membawa istrinya ke seberang rumah saya ini. Dia baru saja pindah saat itu. Kalau gelagat tidak baik sih, saya kurang tahu. Dia lumayan membawa bersama masyarakat lain. Kemudian bagaimana dengan keseharian terdakwa? Apakah terdakwa pernah melakukan suatu tindakan yang impulsif ketika bertemu dengan Anda sebagai tetangga dekat? Tidak pernah, dia orangnya selalu bersikap santai. Selanjutnya, bagaimana dengan sikap terdakwa baik dalam bermasyarakat maupun di dalam rumah tangganya? Joni itu baik di luar, keras di rumah tangga, sering ribut. Joni itu suka nyapa ramah baik dan sering ikut bergotong royong. Tapi kalau di rumah dia suka marah-marah, sering ribut. Itu yang saya dengar. Baik, yang mulia. Saksi Mega Yonawati mengatakan bahwa saudara terdakwa merupakan orang yang santai, tetapi seperti yang kita ketahui yang mulia bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan alasan perekonomian keluarga. Yang mulia, keterangan dari saksi penasihat hukum tidak dapat dijadikan bukti konkret dan juga patokan, karena hal itu hanyalah asumsi berdasarkan pengalamannya saja. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Dari keterangannya tersebut pun dikatakan bahwa keluarga terdakwa memang susah secara perekonomian dan sering mengutang untuk membeli sembako. Saya rasa itu tidak sesuai apabila dikaitkan baru kali ini terdakwa mencuri dengan alasan ekonomi, sedangkan keluarganya memang sudah susah sejak dahulu. Jelas saya, mengapa baru sekarang terdakwa melakukan pencurian tersebut? Atau bisa saja terdakwa memang pernah melakukan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik. Kepada terdakwa, apakah ada tanggapan? Cukup yang mulia. Baiklah, kepada saksi dipersilakan untuk kembali dan mengambil kartu identitasnya ya. Ya. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah sudah siap untuk menghadirkan ahli? Siap yang mulia, dengan satu orang saksi ahli. Silakan hadirkan. Baik, kepada Dr. Aulianisa SCFC harus masuki ruang sidang. Sebentar, tunjukkan kartu identitasnya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi yang mulia. Sehat ya? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang? Siap yang mulia. Baik, saya ingin memastikan kartu identitas dan isi Anda dengarkan dengan baik. Saudari Dr. Aulia Anissa SCMC, lahir di Jakarta 23 Mei 1976. Jenis kelamin perempuan,
Psikologi UI. Apakah benar? Iya benar yang mulia. Sebelumnya, apakah Anda mempunyai hubungan darah dengan terdakwa atau tidak? Baik, tidak yang mulia. Baiklah, apakah Anda bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan kepada hakim anggota dan petugas pengadilan untuk mengambil sumpah dari ahli. Baik, berarti bisa ikut kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan. Bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Perlu saya ingatkan, Anda harus memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan Anda ya. Selanjutnya, apakah benar Anda telah menganalisis kasus ini? Iya benar yang mulia. Silakan paparkan apa analisis Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi setelah saya melakukan wawancara terhadap terdakwa secara langsung, bahwasanya terdakwa memiliki 4 orang anak dan satu orang istri yang menjadi tanggung jawabnya. Dan banyaknya pengeluaran sehingga terjadilah masalah ekonomi terhadap terdakwa. Dan terdakwa juga hal inilah yang membawa terdakwa menjadikan perubahan yang signifikan terhadap emosinya, dan hal inilah yang membuat terdakwa merasa hal pencurian ini cara cepat untuk mendapatkan uang dan cara cepat untuk mengatasi solusi masalah ekonominya, dan adanya peluang kesempatan yang diberikan oleh pembantu almarhum Sultan Raya sehingga tindakan pidana tersebut terjadi. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Ibu Ketua. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan dari ahli sudah sangat jelas. Namun saya masih mempertanyakan apakah Joni keadaan mentalnya dapat normal. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya yang mulia. Jadi setelah kita lihat bahwa kondisi ini bisa kita bilang normal, namun dengan pressure yang terdakwa miliki yang membawa perubahan yang signifikan terhadap emosinya secara tiba-tiba, hal ini bisa kita masukkan ke dalam salah satu kondisi mental yaitu PTSD yang bisa kita sebut dengan post traumatic stress disorder yang diakibatkan oleh stres berat. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Kembali ke Ibu Ketua. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apa ada pertanyaan? Baik yang mulia, kami hanya akan menyampaikan argumentasi kami. Berdasarkan pemaparan ahli kami, terdakwa benar-benar melakukan pencurian ini karena tekanan ekonomi. Terdakwa merupakan anak kecil yang mulia. Saya mohon kehadiran terdakwa. Ingat ia juga merupakan satu-satunya dalam hukum keluarga. Sekian yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli Dr. Aulia Anissa, menurut Anda seberapa berpengaruhkah tekanan yang dialami terdakwa dalam membangun perilaku terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi setelah saya melakukan wawancara terhadap terdakwa bahwa masalah ekonomi yang dia miliki membawa dampak buruk terhadap kondisi keluarganya. Terima kasih. Baik, selanjutnya berdasarkan pengamatan Anda, adakah hal lain yang sebenarnya dapat memicu tindakan pencurian ini selain masalah ekonomi rumah tangga yang dialami oleh terdakwa? Baik, terima kasih kembali Pak atas pertanyaannya. Jadi setelah apa yang saya paparkan tadi bahwa tindakan terdakwa dialami oleh faktor ekonomi dan adanya peluang kesempatan yang diberikan oleh pembantu almarhum Sultan Raya, dan perlu kita ingat bahwa emosi yang perubahan yang signifikan terhadap emosi terdakwa dan impulsifnya, hal ini bisa kita masukkan ke dalam salah satu pemicu terjadinya tindakan pidana tersebut. Sekian Pak. Baik, terima kasih. Yang mulia, berdasarkan apa yang disampaikan oleh saudari ahli, memang hal itu dapat menjadi kemungkinan penyebab terdakwa melakukan pencurian. Namun, tindakan terdakwa tidak dapat kita benarkan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian yang sangat besar. Paham kami, berdasarkan keterangan yang diberikan terdakwa, ada hal lain yang menyebabkan terdakwa melakukan pencurian, seperti rasa iri dengan korban. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi semua. Ini berarti terdakwa sengaja dan memiliki niat jahat atau mensreya dalam melakukan tindakan ini. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik. Kepada terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, ahli dipersilakan untuk kembali dan mengambil kartu identitasnya ya. Ahli, tolong jangan berbincang-bincang dengan pengunjung sidang dan orang lainnya. Baik, terima kasih yang mulia. Selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Terdakwa dipersilakan duduk di tengah ruang persidangan. Terdakwa, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik.
Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, dengarkan dengan baik ya. Terdakwa, mengapa Anda memutuskan untuk melakukan pencurian ini? Saat itu saya memang dalam tekanan ekonomi yang berat yang mulia. Saya membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup yang mulia. Baik, kepada anggota apakah ada pertanyaan? Ada yang kedua, Silakan. kenapa Anda mengajak semua dan rekan-rekan lain untuk mencuri? Saya mengajak mereka supaya agar aksi kami berjalan dengan lancar yang mulia. Sebelumnya, apakah Anda tahu bahwa tindakan Anda ada perbuatan yang dilarang? Saya tahu bahwa tindakan saya dilarang yang mulia. Namun pada saat itu saya membutuhkan uang yang mulia. Saya menyesal. Cukup, kembalikan yang kedua. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa Peter Joni Aryadi, apa alasan yang mendasari Anda sehingga melakukan tindak pidana pencurian pada rumah Sultan Raya? Saat itu saya membutuhkan uang, Bu, untuk menutupi kehidupan saya. Lanjutkan dari pertanyaan majelis hakim, mengapa Anda tidak melakukan pencurian tersebut seorang diri? Padahal secara kondisi hal itu lebih aman apabila Anda melakukannya seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun. Atau jangan-jangan Anda mau menghitamkan teman-teman Keberatan yang mulia, pertanyaan dari penuntut umum ini terlalu menekan dan memojokkan terdakwa. Penuntut umum, silakan gunakan bahasa yang lebih baik. Baik yang mulia, mengapa Anda tidak melakukan pencurian tersebut seorang diri? Padahal secara kondisi hal itu lebih aman apabila Anda melakukannya seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun. Saya mengajak mereka supaya agar aksi kami berjalan dengan lancar. Dan apabila saya membawa banyak orang, maka akan banyak barang pula yang kami bawa. Hanya sekadar dari itu, tidak lebih dari itu. Baik yang mulia, jawaban terdakwa sangat bertentangan dengan perilaku keseharian yang disampaikan oleh saksi dari penasihat hukum yang mulia, yang mana saksi menyampaikan bahwa terdakwa merupakan orang yang baik, ramah, dan juga bertanggung jawab. Paham kami, seharusnya dengan tabiat yang demikian, terdakwa sepatutnya lebih takut untuk melakukan tindak pidana pencurian bersama orang lain, mengingat resiko yang akan dialami orang lain akibat ajakannya tersebut. Lalu, pernyataan yang diberikan terdakwa terkesan singkat dan mengada-ngada. Hal ini bisa kita lihat dengan jawaban terdakwa yang sangat bertentangan dengan keterangan saksi semua. Terdakwa selalu mengelak dengan apa yang kami pertanyakan. Hal ini seperti ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh terdakwa. Dengan ini, keterangan terdakwa seakan dibuat-buat dan dipaksakan untuk memudahkan kepentingannya saja. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, pada saat melakukan aksi tersebut, apakah saudara dan rekan Anda melakukannya dengan cara merusak atau menghancurkan properti yang ada di rumah korban? Tidak, Bu, karena kami di sana sudah ada inam, jadi kami tinggal saja. Baik, selanjutnya, apakah saudara berhasil mengambil barang dari rumah korban tersebut? Saat itu kondisi saya memang tidak memungkinkan untuk membawa barang, Bu, karena saya diserang oleh korban, sehingga tangan saya cedera. Dan yang membawa barang-barang curian tersebut adalah teman-teman saya. Mereka membawanya ke markas dan sedangkan saya belum merasakan hasil dari itu, Bu. Baik, yang mulia, dari keterangan terdakwa kita ketahui bahwa benar terdakwa memasukkan rumah korban dengan bantuan orang kepercayaan Sultan Raya, bukan dengan sengaja merusak atau mengajar. Lagi pula terdakwa juga tidak membawa barang apapun dari rumah korban, karena berarti terdakwa tidak memiliki unsur delik pencurian yang dilakukan penuntut umum. Kami harap hal ini bisa dijadikan pertimbangan yang mulia. Sekian, terima kasih. Baik. Kepada penasihat hukum, silakan tunjukkan surat barang bukti dari bukti yang telah diajukan. Penuntut umum, silakan berclear ya. Baik, silakan kembali. Selanjutnya adalah tuntutan dari penuntut umum. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami minta waktu 7 hari untuk membuat surat tuntutan yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 11 Januari 2020 ya mulia. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya, maka sidang kita tunda dan akan dilanjutkan pada Jumat tanggal 11 Januari 2020. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Januari 2020, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang pertama dan pemeriksaan acara biasa nomor perkara nomor 30/P/2019/PNJM dan terdakwa Peter Joni Aryadi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Terdakwa sehat ya? Sehat yang mulia. Terdakwa apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda yang ada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri
Negeri Banjarmasin untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara 530/B/2019 dari PNPJM. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Tito Joni Aryadi alias Joni bin Abdul Qadir, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal lahir 40 tahun, 26 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dan Kelapa Gading, Gang Hijau Bermuda, RT 002, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SMA. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan para hadirin sidang yang kami muliakan. Seterusnya yang telah dibacakan hasil pembuktian keterangan saksi-saksi. 1. Saksi Karisa Indriani Binti Hartono alias Sumo menerangkan sebagai berikut bahwa benar untuk sampai ke dalam kamar korban sebagai niat mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Saksi yang juga terdakwa telah melakukan pembobolan secara paksa pada pintu kamar korban. Selanjutnya yang telah dibacakan 2. Saksi ahli Dr. Teresa Karulan dari SMH. Selanjutnya yang telah dibacakan baik keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar pada 29 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa mengajak rekannya Sumo, Jomos, dan juga Rambo untuk melakukan aksi pencurian di Rumah Sultan Raya pada jam 22.30 WITA. C. Petunjuk dari fakta-fakta yang diungkap melalui keterangan saksi, ahli terdakwa, serta adanya barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan satu sama lain saling berkaitan sehingga hal tersebut menunjukkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam pemberatan yang secara jelas telah diuraikan di hasil pembuktian. Selanjutnya dapat dibacakan analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas. Maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Dalam unsur-unsur, 1. Barang siapa yang dimaksud di sini ialah subjek hukum, yakni orang Tito Joni Aryadi. 2. Mengambil barang sesuatu, delik mengambil pada pencurian, termasuk memegang dan memindahkan barang tersebut, yang mana terdakwa sempat melakukan hal itu. 3. Dengan maksud untuk dimiliki, yang mana terdakwa beserta rekannya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa sepengetahuan korban. 4. Melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa beserta rekannya yakni pencurian merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 5. Dua malam dalam sebuah rumah atau perkara tertutup yang ada rumahnya, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari pukul 22.30 WITA, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam bersekutu, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan rekan-rekannya dalam bersekutu agar maksud hasil curian mereka lebih banyak. 7. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana untuk sampai pada barang yang diambil terdakwa beserta rekannya melakukan pembobolan secara paksa terhadap pintu kamar korban dan juga lemari penyimpanan barang milik korban. 8. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu atau penyertaan, yang mana terdakwa merupakan dalam dari pencurian ini, terdakwa juga turut serta melakukan pencurian ini serta mengajak rekan-rekannya untuk ikut melakukan aksi pencurian. Selanjutnya yang telah dibacakan, majelis hakim yang terhormat berdasarkan fakta-fakta dan juga alat bukti tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Sebelumnya kami akan menyampaikan hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa direncanakan terlebih dahulu, terdakwa merupakan otak dari tindak pidana yang dilakukan, terdakwa sering berbelit-belit dalam kesaksiannya sehingga memperlambat proses pemeriksaan, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian besar terhadap korban. Selanjutnya, hal-hal yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, terdakwa berperilaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana. Dengan pertimbangan tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dalam mempraktekkan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara ini memutuskan 1. Menyatakan bahwa terdakwa Tito Joni Aryadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tito Joni Aryadi dan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa selanjutnya dalam telah dibacakan. 4. Membebankan sebagai terdakwa membayar biaya perkara Rp3.000. Demikian surat tuntutan pidana ini yang dibacakan dan diserahkan pada hari ini Jumat tanggal 11 Januari 2020. Hormat kami penuntut umum Adi dan Nabila Esa dan Rahmat Maesa ditandatangani. Diserahkan salinan yang mulia. Silakan. Terdakwa apakah sudah mengerti dengan tuntutannya? Mengerti ya, mulia. Terdakwa apakah mengajukan keberatan? Saya serahkan semuanya pada pengacara saya, mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Baik yang mulia, kami keberatan atas surat tuntutan
persidangan ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Januari 2020, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan pemeriksaan acara biasa nomor perkara 530/B/2019/BJM dan terdakwa Peter Joni Aryadi dinyatakan dipidana dan terkawal umum. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Terdakwa dalam keadaan sehat ya? Sehat, Yang Mulia. Terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pledoinya? Siap Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, terima kasih. Nota pembelaan pledoi perkara pidana nomor 530 dari Bit B garis 2011 dari PNBJM atas surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 143 dari PJMS garis 11 garis 2019 atas nama terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni. Sebelum pledoi disampaikan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kesehatan dan semangat kepada kita semua, terkhusus kepada penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan pledoi dari terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni Pinatu Qadir atas tuntutan penuntut umum tertanggal 8 Januari 2020. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat penuntut umum, untuk menanggapi tuntutan dari saudara penuntut umum, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Tentang surat dakwaan bahwa perbuatan terdakwa yang dibacakan penuntut umum yang mendakwa terdakwa bernama Peter Joni Aryadi alias Joni Pinatu Qadir dengan pasal 323 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP kurang lengkap, sehingga terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni Pinatu Qadir seharusnya dikenakan pasal 322 KUHP junto pasal 53 KUHP. Selanjutnya yang dapat dibacakan, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut. Kesengajaan dengan syarat kemungkinan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam unsur ini harus ditujukan pada perbuatan yang bersifat alternatif, yakni mengambil, berusaha memiliki barang dan kepemilikan atau mengajak dua orang lebih, sebagaimana yang dimaksud pada butir 3, butir 4, dan butir 5. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yang mana terdakwa belum dipastikan sebagai pencuri yang dibuktikan berdasarkan kesaksian persidangan. Selanjutnya diangkat telah dibacakan. 2. Fakta persidangan. Keterangan saksi-saksi. Saksi ahli psikologi Dr. Aulia Anissa SCMC bahwa benar ahli menerangkan terdakwa memiliki 4 orang anak dan 1 orang istri yang mengingat keadaan ekonomi keluarga sedang tidak baik dan banyak pengeluaran yang diperlukan dalam keluarganya. Hal itu memberikan tekanan kepada terdakwa secara signifikan baik fisik maupun psikologis. Saksi tetangga Amelia Yanwati, saksi menerangkan tidak melihat terdakwa bahwa apapun saat pulang ke rumah. Keterangan terdakwa bahwa saat itu terdakwa sedang mengalami tekanan ekonomi yang sangat hebat. Terdakwa sangat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan hidup. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Bahasan yuridis. Yang dimaksud dengan kata barang siapa di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagian bawah hak dan kewajiban atau siapa dari pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa di sini adalah terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni Pinatu Qadir. Dengan demikian, apabila suatu tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur ke-1, maka secara sah terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 4. Kesimpulan. Majelis Hakim bijaksana, saudara penuntut umum kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Dari sedemikiannya fakta persidangan yang telah kami susun, urai dan paparkan dalam pledoi ini, maka kami menyimpulkan bahwa dari surat dakwaan penuntut umum ada beberapa unsur delik yang tidak terpenuhi, sehingga seharusnya terdakwa dapat diputus bebas. Bahwa pada prinsipnya terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil yang diakui pada terdakwa kecuali yang secara tegas diakui. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menerima dan mengabulkan pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat tuntutan penuntut umum sebagai tuntutan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. 3. Memulihkan nama baik terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala. 4. Membebankan seluruh biaya ini kepada negara. 5. Menerima segala alat bukti yang diajukan oleh terdakwa. 6. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikianlah pledoi yang kami sampaikan dengan niat baik untuk mencari keadilan dan ketuhanan. Semoga niat baik kami mendapatkan perhatian yang lain dari majelis hakim terhormat. Banjarmasin 15 Januari 2020. Hormat kami di penasihat hukum terdakwa adalah PKSH dan Salsabila SH. Ditandatangani. Sekian Yang Mulia. Izin menyerahkan saja nanti, silakan. Baik, kepada penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan pledoi yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Selanjutnya, apakah kalian akan mengajukan keberatan? Ya Yang Mulia, kami keberatan dengan pledoi dari penasihat hukum Yang Mulia. Namun kami minta waktu 1 minggu untuk membuat replik Yang Mulia. Baik, kepada panitera, apakah 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 25 Januari 2020 ya, Bu ya. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan repliknya, maka
Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Januari 2020, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa nomor register perkara 530/2019/PDJM dan terdakwa Peter Joni Aryadi dinyatakan kepada terdakwa umum. Penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Terdakwa dalam keadaan sehat ya? Siap, Yang Mulia. Terdakwa sudah siap mengikuti sidang? Siap, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan agenda yang ada, hari ini adalah pembacaan replik oleh penuntut umum. Bagaimana Pak sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Replik nota pembelaan dalam perkara pidana nomor 530/2019/PN atas surat nota pembelaan PN nomor register perkara PN 143/11/2019. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, mengawali tanggapan kami atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Peter Joni Aryadi yang diberi Qadir. Perkenalkan kami terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua yang hadir dalam persidangan ini dengan kesehatan. Setelah kami pelajari dan mencermati nota pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Peter Joni Aryadi yang diberi Qadir, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Selanjutnya jika telah dibacakan, kami selaku penuntut umum menyatakan pendapat penasihat hukum tidak benar bahwa berdasarkan alat bukti yang kami temukan sesuai dengan keterangan saksi semua dan juga terdakwa yang sudah mengalami fakta tersebut, yang mana mereka menerapkan untuk masuk ke dalam kamar depan raya, mereka melakukan pembobolan secara terpaksa terhadap pintu kamar dan juga lemari berangkas milik korban dengan menggunakan alat pelindung. Menurut keterangan terdakwa, meski ia telah terlebih dahulu saat pencurian hampir selesai, akan tetapi sempat mereka kemudian meminta alat bukti pencurian sehingga dari pencurian dianggap telah terpenuhi. Yang dilakukan dengan tersebut pun jelas dipahami hal ini sebagai satu kesatuan perbuatan sehingga mereka dianggap telah menyelesaikan semua delik. Kesimpulan majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, perlu kami tegaskan bahwa kami tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Peter Joni Aryadi Joni Qadir telah memenuhi rumusan pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 55 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dan kami uraikan dalam surat tuntutan yang kami ajukan. Dengan demikian, maka nota pembelaan dari saudara penasihat hukum terdakwa Peter Joni Aryadi Joni Qadir tersebut haruslah ditolak karena tidak mendukung fakta maupun argumentasi yang jelas. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kumpulkan tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut untuk satu, menolak seluruh dalil pembelaan yang diajukan oleh saudara penasihat hukum terdakwa. Dua, menyatakan surat dakwaan dapat memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Tiga, menerima semua replik yang dibacakan. Empat, menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan atas nota pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Peter Joni Aryadi yang kami sampaikan. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Banjarmasin 22 Januari 2020. Penuntut umum ada yang ada Sarah pengelolaan yang saya tanda. Izin menyatakan yang mulia. Silakan. Baik, kepada penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan replik yang telah dibacakan? Iya, ya. Baik, apakah kalian berkeberatan dengan replik tersebut? Kami sebagai penasihat hukum keberatan dengan replik tersebut dan kami membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat bukti. Baik, 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa kan? 1 Februari 2020 ya, Bre? Baiklah, karena penasihat hukum belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada 1 Februari 2020. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hari ini, Jumat tanggal 1 Februari 2020, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan pemeriksaan acara biasa nomor register perkara 530/2019/PN dengan terdakwa Peter Joni Aryadi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum
membawa barang ataupun saat pulang ke rumah dan terdakwa merupakan satu-satunya penghubung keluarga. Dan selanjutnya dengan telah dibacakan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengerti tindakan terdakwa memang dilarang, namun pada saat itu terdakwa memang memerlukan uang untuk biaya kebutuhan hidupnya. Selanjutnya dengan telah dibacakan berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara sebagaimana berikut. 1. Menerima dan melakukan duplik yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan dakwaan pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 25 KUHP sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak menerima. 3. Menyatakan perkara aku tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Membatas seluruh biaya perkara di negara. 5. Menerima segala bukti yang diajukan oleh terdakwa. 6. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Banjarmasin 29 Januari 2020, format kami tim penasihat hukum terdakwa dari PSH, Mangada Sasaki SH, ditandatangani. Izinnya hak saya yang mulia, silakan. Penuntut umum, apakah sudah paham dengan duplik yang telah dibacakan? Paham yang mulia. Terdakwa sudah paham? Oh, Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kami memerlukan waktu 7 hari, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada 8 Februari 2020. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Hari ini, Jumat tanggal 8 Februari 2020, sidang pengadilan negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada yang pertama dan pemeriksaan acara biasa nomor perkara nomor 30 dan PP dari 2019 garis PJM dan terdakwa Peter Joni Aryadi dinyatakan kepada terdakwa untuk umum. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Terdakwa sudah siap? siap yang mulia. Terdakwa sehat ya? Sehat yang mulia. Baiklah, sesuai dengan agenda yang ada, hari ini adalah pembacaan putusan kepada para pihak. Dengarkan dengan baik, saya akan membaca putusannya. Putusan nomor registrasi perkara nomor 30 garis PP garis 2019 garis PNBJM. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Peter Joni Aryadi alias Joni bin Abdul Qadir, tempat lahir Banjarmasin, umur tanggal lahir 40 tahun 26 Juni 1909, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kelapa Gading, Gang Hijau Bermuda, RT 002 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Agama Islam, pekerjaan satpam, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 18 November 2019. Ditahan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019. Selanjutnya yang telah dibacakan. Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang mengharuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam pembelaan yang disampaikan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terhadap pembelaan demikian, majelis hakim sependapat karena perbuatan terjadi adalah karena atas dan kehendak perintah terdakwa, sehingga sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu dipidana sebagai pelaku dari mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka terdakwa dalam perkara ini harus mempertanggungjawabkan atas terjadinya perbuatan tersebut. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa direncanakan terlebih dahulu. 3. Terdakwa merupakan otak dari pidana yang dilakukan. 4. Terdakwa sering berbelit-belit dalam kesaksiannya sehingga memperlambat proses pemeriksaan. 5. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian besar terhadap korban. Hal-hal yang menyebutkan: 1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 2. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. 3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 4. Terdakwa belum bertanggung hukum karena
1. Menyatakan terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni bin Abdul Qadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peter Joni Aryadi alias Joni bin Abdul Qadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah alat pembawa linggis, 1 buah senjata tajam berupa pisau, 1 buah file rekaman CCTV, 1 buah laptop Apple warna silver, 1 buah TV LG warna hitam, 1 buah brankas, 1 buah jam tangan Rolex, 25 gram logam mulia, dan sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah. 6. Membayar biaya perkara sebesar 3.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Jumat 21 Desember 2019 oleh Sabrina Rahmi SHMH sebagai Hakim Ketua, Munawwarah SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Trisna SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 8 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Jody Alfayer SHMH sebagai panitera serta dihadiri oleh tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Banjarmasin 5 Februari 2020 ditandatangani. Kepada terdakwa apakah sudah paham dengan putusan ini? Mengerti ya mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah paham? Paham yang mulia. Kepada terdakwa apakah menerima atau keberatan dengan putusan ini? Menerima ya mulia. Baik, silakan duduk bersama penasihat hukumnya. Baiklah, apabila ada pihak yang berkeberatan dengan putusan ini, maka dalam rentang waktu selama 7 hari setelah putusan ini dibacakan, dapat mengajukan banding sesuai dengan pasal 233 KUHP. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penuntut umum dan penasihat hukum harus meninggalkan ruang persidangan. Demikian persidangan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada terdapat kesalahan, baik kata maupun tindakan, kami segenap tim yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. 89 menit kan?